Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Wulandari, NPM 10424009. Di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan materi dari aset tetap untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah yang bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih aset tetap itu. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak-pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Berdasarkan PSAK 16, aset tetap diakui jika yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas. Yang keduanya, biaya perolehan dapat diukur secara andal. Komponen biaya perolehan bukan hanya harga beli, tapi semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan. Ini mencangkup yang pertama harga beli atau dikurangi diskon atau potongan. Yang kedua, biaya pengiriman dan penanganan. Yang ketiga, biaya persiapan lokasi dan perakitan. Yang keempat, biaya profesional. Bagian 2 yaitu pengukuran setelah pengakuan. Setelah aset diakui, perusahaan dapat memilih salah satu dari dua model untuk pelaporan selanjutnya. Yang pertama, model biaya. Aset dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang kedua, model revaluasi, yang artinya aset dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi penyusutan setelahnya. Bagian 3, saya akan menjelaskan tentang metode penyusutan. Penyusutan adalah alokasi sistem jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Ada 3 metode yang paling sering digunakan dalam akuntansi keuangan. Yang pertama, itu ada metode garis lurus. Beban penyusutan sama setiap tahunnya. Rumusnya itu adalah beban sama dengan biaya perolehan dikurang nilai residu dibagi estimasi umur manfaat. Lalu yang kedua itu ada metode saldo menurun ganda. Beban di mana beban lebih besar di tahun-tahun awal menggunakan tarif 2 kali lipat dari garis lurus yang dikalikan dengan nilai buku awal tahun. Yang ketiga itu ada metode unit produksi, di mana penyusutan didasarkan pada total penggunaan atau output yang dihasilkan bukan berdasarkan waktu. Selanjutnya bagian 4 yaitu pengeluaran setelah perolehan. Seringkali muncul biaya selama pakai aset. Kita harus membedakan yang pertama nih revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan, di mana biaya pemeliharaan rutin atau servis ganti oli bisa disebut servis ganti oli, ini langsung diakui sebagai beban di laporan laba rugi. Yang kedua, itu ada capital expenditure atau pengeluaran modal. Itu biasanya biaya yang menambah masa manfaat atau meningkatkan kapasitas atau efisiensi aset. Biaya ini dikapitalisasi atau menambah nilai aset di neraca. Bagian 5, ini ada penurunan nilai dan penghentian. Penurunan nilai atau impairment yaitu jika nilai tercatat aset lebih tinggi dibanding jumlah yang dapat dipulihkan atau mana yang lebih tinggi di antara nilai wajar dikurangi biaya jual atau nilai pakai, maka perusahaan harus mengakui rugi penurunan nilai. Lalu, penghentian aset tetap. Aset tetap dihentikan pengakuannya jika dilepas atau tidak lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan. Jika harga jual lebih besar dari nilai buku, perusahaan mencatat keuntungan. Sebaliknya, jika harga jual lebih kecil daripada nilai buku, perusahaan mencatat kerugian. Ini saya ada salah satu contoh kasus aset mesin produksi. Yang pertama, itu ada pengakuan awal atau biaya perolehan. Misalkan, setiap perusahaan membeli mesin pabrik pada tanggal 1 Januari 2024. Harga belinya 100 juta rupiah, biaya kirim dan instalasinya 10 juta rupiah, pajak pembelian atau PPN-nya 11 juta rupiah, maka total biaya perolehannya 121 juta rupiah. Yang kedua, itu ada perhitungan penyusutan garis lurus. Perusahaan mengestimasi masa manfaatnya 5 tahun, nilai residu atau sisanya 21 juta. Maka beban penyusutan per tahunnya adalah 121 juta dikurangi 21 juta dibagi 5 tahun, yang hasilnya 20 juta per tahun. Lalu untuk penghentiannya atau penjualan asetnya, misalkan setelah dipakai selama 3 tahun, akhir tahun 2026, mesin tersebut dijual seharga 70 juta. Langkah pertama, hitung akumulasi penyusutannya. 3 tahun dikali 20 juta sama dengan 60 juta. Langkah keduanya, hitung nilai buku atau book value 121 juta dikurang 60 juta sama dengan 61 juta. Terus langkah yang ketiganya, tentukan laba ruginya, harga jualnya 70 juta, nilai bukunya 61 juta, maka laba yang dihasilkannya 9 juta. Jadi, supaya lebih paham, bayangkan kita beli mesin seharga 121 juta, setelah 3 tahun dipakai, nilai catatannya di buku kita sisa 61 juta. Kalau ada yang mau beli seharga 70 juta, berarti perusahaan kita untung atau gain sebesar 9 juta rupiah. Sekian yang bisa saya paparkan mengenai materi tentang aset tetap. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.